Tim, hati-hati. Ya, jadi di sini ada sosok hewan Ya, turun sini. Hati-hati, hati-hati. yang di hewan macan, tapi full hitam yang biasa kita temui itu dengan sebutan macan kumbang. Nah, dia itu suka apa ya? Kayak mendehem. Oh, Di seperti saat- mengeluarkan suara. Ya, auman Nah, di saat malam-malam tertentu, Fas ya. malam-malam tertentu. Iya. Jadi aumannya dia itu bahkan bisa dia bunyinya di sini Fas ya. Dia sebetulnya mungkinnya di atas sana. Mungkin. Tapi pada saat dia mengaum di bawah itu sampai mengetahui suara itu. Oh, Fas. terdengar sampai Iya. bawah sana. Betul berarti banget, ya. betul banget. Kalau sosok harimau mungkin di atas sana ada, cuman ke sini ada suaranya aja, nggak pernah mengganggu. Dan dia emang suka melintas, ke di Jalur curug ini. sampai ke bawah dan balik lagi. Dan dia juga suka ke tempat yang tadi kita bilang Kisi ya, ke tempat wisata yang ada hubungannya sama tempat wisata ini. Di tempat wisata ini ada salah satu tempat wisata juga Yang ada, tidak jauh dari sini ya. yang ada hubungannya sama ini. Nah, sosok ini suka juga ke sana Pas ya. Oh, oke. Tapi aku mendengar pernyataan Kananda soal dia akan seperti memberikan auman pada Iya. malam-malam tertentu. Iya. Itu tuh maksudnya apa ya Kananda? Jadi sebetulnya adalah gini, itu petanda bahwa di sini itu goibnya itu, kalau dia sudah mengaum, goib itu pasti akan ke bawah semua Pas ya. Goib yang entah negatif ataupun positif itu akan ke bawah semua. Yang ada di bukit itu akan ke bawah semua. Jadi ada undangan yang di mana ini sebetulnya ada pemimpinnya. Oh, ada pemimpinnya lagi Iya, ya pemimpinnya untuk lagi. sosok ini. Betul. Oke, terus balik ke misi awal kita Kananda. Ya. Soal banyaknya orang yang datang ke sini untuk meminta berkat. Itu Iya. apakah sosok ini ada hubungannya dengan hal itu? Dia bilang dia mengetahui Pas ya. Jadi dia mengetahui soal adanya yang minta sesuatu di sini sangat mengetahui juga. Tapi dia hanya ngasih tahu lokasinya itu bukan di sini, Lagi-lagi bukan di sini ya. bukan di sini, melainkan lokasinya itu ada di atas katanya. Oke. Di atas. Tapi sebelumnya Kananda sosok ini tuh sebenarnya siapa dia? Kenapa bisa sampai ada di tempat ini? Jadi sosok ini adalah tunggangan. Tunggangan sih bisa kita bilang salah satu yang dituakan di sini juga. Oh, salah satu petinggi di tempat ini Iya. itu sosok inilah tunggangannya. Iya betul Pas ya, betul. Oh, berarti Aku juga bisa sedikit nambahin ya. Kenapa mungkin kita juga agak pusing mungkin Pasha ngedengarnya dari tadi informasi kan Iya. lagi-lagi kita ditarik mundur ya Pasha. iya, betul. Karena memang ini merupakan jalur dari Prabu Siliwangi. Oh. Awas. Awas itu si macannya yang mengikuti kita. Mungkin dia mau ngelihat kali ya Kak kita mau kemana. Atau dia malah mau nganterin kita. Tunggu, Visi. Lantas mengapa penunggu area Curug Cigentis ini identik dengan sosok-sosok menyerupai hewan? Kerajaan apakah yang dimaksud sosok Raden Wangsa Manggala? Serta sejarah apa yang tersimpan di area Curug Cigentis? Kini bahwa lokasi curug di daerah Karawang ini merupakan lokasi yang memiliki sejarah tempat jelmaan benda pusaka berdiam diri. Sesuai isu yang beredar di masyarakat. Lantas benarkah isu yang beredar? Di sudut manakah berdiamnya sosok yang dimaksud? Awas. Awas itu si macannya yang mengikuti kita. Mungkin dia mau ngelihat kali ya Kak kita mau kemana. Atau dia malah mau nganterin kita. Tunggu, Visi. Kamu Kenapa tunggu lagi, sini. Kananda? Kamu tunggu sini dulu.
Apa yang kamu ingin tunjukkan? Kananda pelan-pelan. Hati-hati kan Pelan-pelan. Anda. Kananda. Ya. Salam, salam, salam. Salam. Jadi sosok ini, sosok macan ini tidak hanya satu, Mas ya. Hah? Melainkan di dalam sana itu sangat banyak sekali. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Di sana itu sangat banyak sekali, nggak hanya satu aja. Dia ingin menunjukkan juga pasukan-pasukan dia di dalam sana, Mas ya. Nah, dia kayak ngasih apa ya, sinyal bahwa ini semua ada hubungannya dengan Gunung Sanggabuana. Sisi mungkin mengetahui soal itu ya? Sebentar, Kak. Hati-hati. Wow. Iya, Ya, ternyata benar. Dia ngajak kita ke tempat ini karena ini adalah jalur yang menuju puncak Sanggabuana. ya. Jadi emang benar kali ya Kak, kita dikasih unjuk kalau wisata ini saling berkaitan dan Betul, sangat betul kuat banget. spiritualnya di tempat Ya. ini, Fasya. Gimana? Tapi entah kenapa ya, mungkin memang dari pernyataan kalian juga, dari tadi perjalanan kita itu, aku pribadi itu malah nggak merasakan rasa takut sama sekali loh. Ya, Entah kenapa ya datang ke tempat betul. ini. Jadi emang yang pertama ya kembali lagi Pak ya, bahwa tempat ini lebih ke banyak segi positif ya visi ya dibandingkan segi negatif ya. Dan dibilang makhluk yang lebih positif sangat banyak juga. Kalau bangsanya sosok yang wanita dengan pakaian putih atau sosok yang dibungkus putih itu malah kalah dengan sosok yang dominan ada di sini. Sosoknya berarti cuma mengantarkan kita Ya. sampai di sini ya. Jadi hanya nyampe sini aja dia bilang dia hanya menunjukkan bahwa ini loh teman-teman saya juga banyak di Pasukannya, sini. ya. Dan saya itu ada hubungannya sama yaitu Puncak puncaknya Sanggabuana. Sanggabuana itu. Kayak gitu. Oke, Oke, kalau kita- gitu kita lanjutkan yuk. penelusuran kita. Kita kan macan kumbang itu kan sempat ngasih tahu ya Pak saya visi bahwa tempat yang suka dibuat mandi ataupun yang suka di Untuk orang meminta berkat itu ya. nah, itu ada di atas katanya. Iya betul. Kenapa kan Anda? Di sini pas kita di bawah saya melihat sosok laki-laki dengan sangat tua sekali, jenggotnya sangat panjang, dengan dia menggunakan pangsi hitam, full pangsi hitam, dan dia menggunakan tongkat, tapi rambutnya itu panjang putih. Ada di atas sini Pas ya. Nah, siapa namamu? Nah, dia menyebutkan namanya Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Dia ini siapa kan Anda dan apa hubungannya sosok ini dengan tempat ini? Dia ada hubungannya, bahkan bisa kita bilang salah satu penyambungnya juga Pas ya, soal tempatnya di sini. Nah, Mbah Jenggot ini yang suka mewujudkan pada saat pengunjung datang sini dan mandi di sini. Pernah ketemu sama kakek-kakek namanya Mbah Jenggot, dia minta api aja. Terus soal banyaknya orang yang meminta berkat kan Anda, apakah sosok ini ada hubungannya juga dan apakah malah sosok ini yang salah satu sosok yang memberikan berkat juga kan Anda? Dia bilang kalau soal mengetahui soal penduduk datang ke sini untuk meminta sesuatu, dia mengetahui juga. Dan dia kenapa juga suka mewujudkan fisik, dia hanya bilang saya bukan niat untuk mengganggu, melainkan adalah untuk menjaga tempat ini supaya tidak disalahgunakan. Jadi pada saat ada pengunjung yang
Dia mengetahui soal pengunjung datang sini niatnya negatif ataupun apa, dia mengetahui dan dia akan wujud dan seakan-akan dia menakutkan